Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulantika dengan NPM 30192103002. Di sini saya akan membahas tentang perizinan usaha apartemen. Perizinan usaha apartemen adalah salah satu perizinan berusaha berbasis resiko. Mengacu pada PPRI nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, PP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, serta Permen Perin nomor 9 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perindustrian. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Dengan kegiatan ini, kita ingin meningkatkan pemahaman para pelaku industri agar mengetahui aturan baru. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke basis resiko atau RBA. Berdasarkan amanat PP nomor 6/2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi 1. Perizinan berusaha berbasis resiko, 2. Persyaratan dasar perizinan berusaha, dan 3. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Sektor dalam perizinan berusaha berbasis resiko ada kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, dan ketenaga kerjaan. Analisis resiko dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peningkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko. Nantinya, tingkat resiko ini akan menentukan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi pelaku usaha. Analisis resiko tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha, serta keterbatasan sumber daya dan atau resiko volatilitas. Dan penilaian potensi terjadinya bahaya. Penilaian ini terdiri dari 1. Hampir tidak mungkin terjadi, 2. Kemungkinan kecil terjadi, 3. Kemungkinan terjadi, atau 4. Hampir pasti terjadi. Analisis resiko tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha. Penetapan ini diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penetapan jenis perizinan berusaha berdasarkan penilaian sebagaimana disebutkan di atas. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan 1. Tingkat resiko rendah. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini berupa nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, khusus usaha mikro dan kecil.
NIB juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan pernyataan jaminan halal. 2. Tingkat resiko menengah. Tingkat resiko ini terbagi atas tingkat resiko menengah rendah dan menengah tinggi. Perizinan usaha bagi kegiatan usaha tingkat resiko menengah rendah dan tinggi berupa NIB dan sertifikat standar. 3. Tingkat resiko tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini berupa NIB dan izin. Keduanya merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha. Berdasarkan analisis resiko, kegiatan usaha apartemen ini memiliki resiko yang tinggi dan termasuk dalam sektor perumahan rakyat. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mendirikan usaha apartemen antara lain: dasar hukum, Jakarta bisa dibilang kota apartemen. Ibu kota sekaligus kota perekonomian Indonesia ini dapat menjadi percontohan pembangunan apartemen untuk daerah lain. Dasar hukum pembangunan apartemen wilayah pemerintah DKI Jakarta antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. 5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 135 Tahun 2019 tentang pedoman tata bangunan. 6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang. 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang jenis usaha atau lingkungan UPL di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 39 Tahun 2021 tentang standar pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu satu pintu. Urutan perizinan pembangunan apartemen di DKI Jakarta. NIB dan izin. Izin pemanfaatan ruang, pemberian legalitas dan dalam bentuk izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang. Izin prinsip pemanfaatan ruang atau IPRR. Izin yang diberikan gubernur kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang. Izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan gubernur untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Izin mendirikan bangunan atau IMB diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi bangunan gedung. Sertifikat lain fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Izin pendukung lainnya ada izin lingkungan dan izin operasional. Pendapat ahli. Konsultan EasyBiz Feby Artinelli menjelaskan terdapat perlakuan berbeda bagi pelaku usaha yang dikategorikan berdasarkan tingkat resiko. Terdapat 4 kategori usaha berdasarkan resiko, yaitu resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Perizinan, kalau dulu itu semua bidang usaha harus memiliki izin, sedangkan sekarang izin itu hanya dibutuhkan untuk bidang-bidang usaha beresiko tinggi, jelas Febri dalam dia menjelaskan bidang usaha. Risiko rendah hanya membutuhkan nomor induk berusaha NIB dan tidak perlu izin dan sertifikat standar. Selain tingkat risiko, terdapat juga pembagian jenis usaha berdasarkan skala bisnisnya, yaitu mikro, kecil, menengah, dan besar. Bagi skala usaha kecil, badan usaha dapat dibentuk oleh PT perorangan, sedangkan kategori usaha menengah dan besar tidak dapat dibentuk oleh PT perorangan. Selain itu, Febri menambahkan tidak semua kegiatan usaha dapat masuk pada skala mikro. Dia mencontohkan kegiatan usaha konstruksi minimal masuk kategori skala usaha kecil berdasarkan nilai investasi yang diinput pada One Single Submission atau OSS. Kemudian kegiatan usaha kawasan industri masuk kategori skala usaha besar. Dari kegiatan usaha tersebut juga harus dilihat kembali resiko usaha yang ditimbulkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.